Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari EduTalenta dan Expos Academy. Industri rancang bangun, termasuk diantaranya adalah bidang konstruksi, arsitektur, interior, lanskap, dan sebagainya, terus mengalami perkembangan teknologi dari berbagai sisi. Salah satunya adalah dari sisi software yang digunakan. Di video ini, saya ingin menjelaskan berbagai software yang paling umum digunakan di industri rancang bangun, terutama sekali untuk proyek-proyek arsitektur dan interior. Mohon dicatat bahwa saya membuat video ini di awal tahun 2025, jadi apa yang saya sampaikan di video ini kemungkinan hanya signifikan di tahun 2025 saja. Baik, jadi software yang digunakan untuk arsitektur dan interior saat ini bisa kita kelompokkan menjadi 7 kategori. Mereka adalah 2D drafting, kemudian 3D design, lalu real-time rendering, 3D visualization, high quality rendering, post-production, dan yang terakhir adalah BIM. Mari kita bahas setiap software ini satu persatu. Yang pertama adalah kategori 2D drafting, atau yang biasa dikenal juga dengan istilah CAD. Software di kategori ini kita gunakan sebagai pengganti menggambar dengan tangan atau dengan meja gambar. Banyak sekali software yang bisa kita gunakan. Akan tetapi, yang paling populer dan digunakan banyak orang adalah AutoCAD. Kategori yang kedua adalah 3D Design. Pada dasarnya, software di kategori ini digunakan sebagai pengganti sketsa tangan juga. Tapi, alih-alih menggambar secara 2 dimensi, kita membuat sketsa desain langsung dalam bentuk 3 dimensi. Saat ini, software desain 3D yang paling populer digunakan adalah SketchUp. Software kategori berikutnya adalah real-time rendering. Software jenis ini dapat melakukan rendering dengan sangat cepat dengan kualitas yang dianggap cukup. Kalau teman-teman penasaran apa itu yang dimaksud dengan rendering, pada dasarnya rendering adalah proses komputasi visual yang mengubah pekerjaan desain kita menjadi gambar atau video yang terlihat lebih nyata atau representatif. Berbeda dengan film atau animasi yang membutuhkan kualitas fotorealistik, kebanyakan proyek arsitektur hanya butuh rendering sekadarnya untuk mengkomunikasikan bentuk bangunan serta materialnya kepada klien. Itulah sebabnya banyak desainer memilih menggunakan software real-time rendering. Beberapa contoh yang populer adalah Enscape, Lumion, D5 Render, dan Vantage. Nah, ketika proyek rancang bangun sudah masuk ke tahap marketing, umumnya dibutuhkan hasil rendering yang lebih fotorealistik dan memukau. Disinilah mulai terasa berbagai keterbatasan dari software 3D design dan real-time rendering. Untuk tujuan spesifik ini, banyak praktisi beralih ke software di kategori 3D visualization. Intinya, mereka adalah software 3D DCC atau Digital Content Creation dengan fitur yang jauh lebih lengkap. Software yang saat ini paling umum digunakan adalah 3ds Max. Sayangnya, 3ds Max sendiri tidak memiliki rendering engine yang mumpuni. Itulah kenapa pengguna 3ds Max juga harus menggunakan software rendering tambahan, yaitu yang masuk ke dalam kategori High Quality Rendering. Software ini dapat melakukan rendering fotorealistik meskipun dengan proses yang sedikit lebih lama. Saat ini, yang paling populer digunakan adalah V-Ray dan Corona. Hasil dari proses rendering bisa berupa gambar atau bisa juga berupa video. Sayangnya, gambar atau video yang dihasilkan belum tentu memenuhi standar kualitas atau selera artistik kita. Kita masih perlu mengolahnya lagi, yaitu dengan software di kategori berikutnya, post-production. Untuk pengolahan gambar, software yang paling populer dan sudah berumur adalah Adobe Photoshop. Sedangkan untuk mengedit video, software yang paling umum digunakan adalah Premiere Pro untuk platform Windows dan Final Cut Pro untuk platform Apple Mac. Software kategori terakhir adalah BIM, atau singkatan dari Building Information Modeling. Jadi, apa sih sebenarnya BIM itu? Sederhananya, BIM adalah pendekatan proses desain bangunan yang semua datanya ditampung di dalam sebuah file. Jadi, bentuk 3D bangunan, informasi bahan bangunan, gambar-gambar kerja seperti denah, tampak, dan potongan, kemudian scheduling, RAB, analisa struktur, dan sebagainya. Semuanya ditampung di dalam sebuah file saja. Hal ini sangat berbeda dengan alur kerja konvensional, di mana data sebuah bangunan bisa tersebar di mana-mana, dipegang oleh banyak pihak, dan dalam format software yang bervariasi.
dengan adanya BIM, data proyek sebuah bangunan terpusat di satu tempat saja. Setiap pihak yang terkait dapat membuka file tersebut secara simultan tanpa mengganggu pekerjaan pihak yang lainnya. Tentunya hal ini memungkinkan adanya kolaborasi proyek yang lebih efektif. Ada banyak software BIM di pasaran, tapi yang paling umum digunakan orang saat ini adalah Revit dan ArchiCAD. Masalah utama yang dihadapi oleh industri rancang bangun, terutama di negara kita Indonesia, adalah mahalnya harga berlangganan software. Sekiranya saja setiap arsitek atau interior designer harus membayar langganan AutoCAD sebesar $175 per bulan, lalu SketchUp sebesar $49,99 per bulan, langganan Enscape sebesar $76,9 per bulan, kemudian 3ds Max $155 per bulan, lalu V-Ray sebesar $54,9 per bulan, langganan Adobe Creative Cloud untuk bisa menggunakan Photoshop dan Premiere Pro sebesar $89,99 per bulan, dan yang terakhir, langganan Autodesk Revit sebesar $235 per bulan. Maka total yang harus dibayar per orang per bulan adalah $836,78 atau sekitar 13 juta rupiah. Ini adalah angka yang sangat besar untuk ukuran pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. Bayangkan, kalau Anda menjalankan usaha konsultan arsitektur dengan 10 orang staf arsitek yang semuanya menggunakan semua software tadi, maka dalam 1 tahun, perusahaan Anda harus membayar 1,5 miliar rupiah lebih hanya untuk lisensi software saja. Jika Anda kaya raya, atau perusahaan Anda mampu membayar semua lisensi software tersebut, ya tidak masalah. Silakan saja Anda terus menggunakannya jika memang worth it secara bisnis. Karena dengan membayar harga lisensi software, berarti Anda juga turut mendukung perusahaan pengembang software tersebut untuk terus eksis dan berinovasi. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan profesional dan bahkan perusahaan di Indonesia lebih memilih jalan pintas. Apa itu? Krekan atau software bajakan. Mereka menjadikan mahalnya harga software sebagai justifikasi untuk menggunakan versi bajakannya. Survei di akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa negara kita Indonesia menempati peringkat ke-15 di dunia sebagai pengguna software bajakan terbanyak. Nah, melihat fenomena ini, saya merasa miris. Negara kita adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini sangat kontras dengan syariat Islam yang mengharamkan penggunaan software bajakan. Lajnah Daimah atau Majelis Ulama Internasional yang berpusat di Arab Saudi sudah mengeluarkan 2 fatwa tentang haramnya software bajakan, yaitu fatwa nomor 18453 dan 18845. Menggunakan software bajakan juga melanggar hukum negara kita sendiri, yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Jadi, jangan menganggap enteng penggunaan software bajakan. Kalau di dunia kita bisa sembunyi dari jeratan hukum negara, siapa yang bisa terlepas dari pengadilan Allah di akhirat kelak? Apakah kita tidak sayang dengan akhirat kita sendiri atau juga akhirat keluarga kita? Bayangkan, setiap bulan kita memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak kita dari penggunaan software bajakan. Apakah kita masih bisa berharap kehidupan yang berkah dengan cara seperti ini? Jadi, apa solusinya? Kalau kita tidak mampu atau tidak mau membayar harga software, maka solusi terbaiknya adalah hijrah, yaitu kita hijrah ke software open source dan atau yang free, atau setidaknya ke software alternatif yang lebih murah yang tidak mengharuskan kita membayar setiap bulan. Di sini, saya ingin mengajukan solusi atau bahkan alternatif yang lebih baik dari semua software berbayar di atas. Solusi yang pertama adalah menggunakan Blender untuk semua kebutuhan 3D kita. Blender adalah software 3D DCC yang sifatnya open source, sehingga Anda bisa menggunakannya sebebas mungkin tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Memang, Anda dianjurkan untuk ikut memberikan donasi, tapi tidak ada paksaan apapun jika belum mampu. Nah, mungkin karena Blender itu gratis, banyak orang yang tidak menganggapnya serius. Pada dasarnya, mereka hanya belum tahu atau belum sadar dengan kemampuan Blender dan berpikir kalau Blender masih sama dengan Blender versi 10 atau 20 tahun yang lalu. Perlu Anda catat bahwa saat ini,
Blender sudah menjadi standar industri 3D. Silakan gunakan Google Trends dan buktikan sendiri bagaimana performa semua software 3D yang populer selama 10 tahun terakhir. 2ds Max, Maya, Cinema 4D, semuanya terjun bebas. Sehingga sekarang, jika angka tren ketiganya digabung pun, tidak lebih dari sepertiga tren Blender. Kondisi ini sangat serius bagi Autodesk, pengembang software 3ds Max, Maya, dan AutoCAD, sampai-sampai mereka harus memecat 1.350 pegawai mereka di kuartal pertama tahun 2025. Sedangkan untuk SketchUp, ia pun mengalami stagnasi dan sedikit penurunan sejak tahun 2011. Saat ini, posisi SketchUp hanya 2/3 dari tren Blender. Jika dibandingkan fitur per fitur, tidak ada software 3D yang bisa mengalahkan banyaknya jumlah fitur yang ada di Blender. Nah, dengan menguasai Blender saja, maka secara tidak langsung, Anda dapat menggantikan 3 kategori software arsitektur sekaligus, bahkan hingga 4. Apa sajakah itu? Pertama, Anda bisa menggunakan Blender untuk sketsa desain langsung dalam bentuk 3D. Jadi, bisa menggantikan posisi SketchUp. Yang kedua, fitur 3D yang lengkap memungkinkan Blender menggantikan posisi 3ds Max dalam urusan 3D visualization. Dan yang ketiga, rendering engine default Blender yang bernama Cycles saat ini adalah path tracer tercepat yang dapat menggantikan peran V-Ray atau Corona. Yang lebih menariknya lagi adalah keberadaan Bonsai Beam. Bonsai adalah add-on gratis dan open source untuk Blender yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit file IFC. Perlu Anda ketahui bahwa IFC adalah standar terbuka untuk BIM yang didukung oleh hampir semua software BIM di dunia. Bonsai mendukung IFC secara native, artinya dukungannya penuh tanpa ada kompromi. Jadi, berbeda dengan beberapa software BIM berbayar yang masih ada kompromi di sana-sini dalam hal implementasi IFC. Bila Anda membuat proyek bangunan dengan Bonsai, file IFC yang dihasilkan dapat sepenuhnya dibuka oleh BIM viewer manapun, dan bahkan diedit oleh software BIM lainnya seperti FreeCAD secara bolak-balik tanpa ada masalah. Kemudian, untuk kategori 2D drafting, Anda bisa menggunakan QCAD. Perlu dicatat bahwa QCAD adalah software 2D murni. Berbeda dengan varian lengkap AutoCAD yang memungkinkan Anda juga membuat 3D model. Tapi, kalau boleh jujur, untuk arsitektur, saat ini hampir tidak ada orang yang menggunakan AutoCAD untuk membuat model 3D bangunan. Fungsi ini sudah lama digantikan oleh SketchUp dan atau Revit. Jadi, saat ini, di dunia arsitektur, kebanyakan orang menggunakan AutoCAD hanya untuk fitur 2D-nya saja. Sebagaimana Blender, QCAD juga open source. Anda bisa menggunakannya tanpa harus membayar biaya apapun. Perlu Anda ketahui bahwa QCAD juga tersedia dalam versi Pro, yang lisensinya bersifat perpetual atau sekali bayar saja dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp800.000. Kemudian, untuk real-time rendering, Anda bisa menggunakan Unreal Engine untuk menggantikan posisi landscape, Lumion, Vintage, dan sebagainya. Memang, Unreal Engine tidak sepenuhnya gratis. Ia menggunakan pembayaran sistem royalti sebesar 5%, tapi hanya untuk orang atau perusahaan yang sudah mampu menghasilkan $1 juta per tahun. Di bawah angka itu, maka Unreal Engine sepenuhnya gratis. Jujur, kalau Anda sudah bisa menghasilkan $1 juta per tahun atau sekitar 15 miliar rupiah, tentunya Anda sudah termasuk orang kaya raya, sehingga ringan saja bagi Anda untuk membayar royalti 5%. Jadi, bagaimanapun kondisinya, saya masih menganggap Unreal Engine sebagai software gratis. Kelebihan dari Unreal Engine adalah kualitas renderingnya. Dari semua real-time rendering, Unreal Engine dapat menghasilkan kualitas yang paling bagus dan juga paling cepat. Yang terakhir adalah kategori post-production. Alih-alih menggunakan Photoshop, Anda bisa menggunakan Krita. Krita aslinya adalah software open source untuk digital painting. Tapi, ia juga memiliki fitur-fitur image editing yang tidak kalah dari Photoshop. Sedangkan untuk video editing, alih-alih menggunakan Premiere Pro, Anda bisa menggunakan CapCut. Memang CapCut bukan software open source, tapi ia tersedia dalam versi free. Intinya adalah, untuk kebutuhan presentasi arsitektur, Krita dan CapCut versi free sudah lebih dari cukup.
Jadi itulah 7 kategori software yang digunakan di bidang arsitektur, software-softwarenya yang populer, dan juga alternatif open source atau yang gratisnya. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin lebih memperdalam lagi software-software ini, insya Allah kami akan rutin mengadakan kegiatan bootcamp atau workshop open source, mempelajari Blender, Unreal Engine, Bonsai BIM, dan sebagainya. Kegiatan ini kami adakan sepenuhnya online melalui Zoom. Ada banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman ambil dari kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka link di bagian deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.